Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai Smart Humidifier with Telegram. Sebelumnya, perkenalkan dulu ada saya Adrian, lalu ada teman saya Ryan, Kenneth, dan Kevin. Oke, selanjutnya untuk latar belakang masalah akan dijelaskan oleh teman saya Kevin. Baik, di sini pertama-tama kita akan memulai kenapa kita memilih project ini. Di sini kita menemukan beberapa sumber yang mengatakan bahwa air yang kering itu, udara yang kering itu, atau udara yang kurang bagus itu biasa bisa menyebabkan masalah ataupun ketidaknyamanan pada keseharian kita. Seperti di sumber yang mengatakan dry air can damage your skin, eye, and respiration system. Yang menyebutkan bahwa udara kering dapat menyebabkan kulit dehidrasi, meningkatkan risiko iritasi saluran pernafasan, serta juga memperburuk kondisi alergi dan asma. Ada juga sumber lain yang mengatakan The Hidden Danger of Indoor Air Quality yang menjelaskan hubungan antara kualitas udara dalam ruangan dengan masalah kesehatan jangka panjang seperti gangguan pernafasan, infeksi, dan iritasi. Ada juga sumber yang menjelaskan terkait ketidaknyamanan pada sumber Why Dry Air Makes Sleep Harder and How to Fix It. Artikel ini mengungkapkan bagaimana udara kering dapat menyebabkan hidung tersumbat, iritasi tenggorokan, dan kulit yang kering, yang pada gilirannya mengganggu kualitas tidur. Nah, udara kering ini adalah udara yang dalam ruangan yang kita biasa seringkali kita abaikan begitu. Padahal ini bisa berdampak cukup signifikan pada kesehatan dan juga kenyamanan penghuni rumah. Udara kering ini umumnya terjadi akibat penggunaan pendingin ruangan atau AC, pemanas ruangan, ataupun cuaca panas yang tidak menentu. Oke, dan ini bisa memperburuk tingkat kelembapan udara dalam ruangan yang pada gilirannya menimbulkan berbagai masalah yang kita sebutkan seperti tadi, baik secara langsung maupun jangka panjang. Apa solusinya? Solusinya di sini kita membangun sistem smart humidifier yang dapat bekerja secara otomatis berdasarkan suhu, kelembapan, dan dapat dikontrol juga dari jarak jauh. Selanjutnya, jadi target project kita adalah membuat smart humidifier berbasis ESP32 dengan fitur-fitur sebagai berikut. Pertama, ada fitur kontrol jarak jauh dan monitoring sensor via Telegram chatbot, sehingga kita bisa mengontrol humidifier-nya menggunakan Telegram ataupun monitoring suhu suhu atau humidity. Ada juga monitor suhu kelembapan secara real time menggunakan Cloud Dashboard, yaitu menggunakan Thingsboard. Kita juga mengimplementasikan keamanan IoT menggunakan Secure Communication untuk komunikasi yang terskripsi. Ada juga authentication berbasis Chat ID, sehingga hanya user-user yang terautorisasi saja yang bisa mengontrol perangkat smart humidifier ini. Ada juga sistem anti-spam dan sistem auto-block sementara untuk mencegah penyalahgunaan komen pada Telegram. Ada juga memberikan fitur notifikasi cerdas seperti saat kondisi udara tidak ideal ataupun air dalam humidifier sudah habis. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman teman saya Kenneth. Eh, untuk bagian hardware layernya, kita menggunakan ESP32 sebagai microcontroller utama yang mengontrol keseluruhan sistem. Sensor DHT11 untuk membaca suhu kelembapan dan udara, water level sensor untuk mendeteksi ketinggian air di tangki humidifier, relay modul untuk mengontrol mistmaker berdasarkan logika sistem atau perintah dari Telegram. Dan yang terakhir adalah LCD display untuk menampilkan nilai suhu, kelembapan, dan status air secara real time. Next. Di bagian network layernya, kita menghubungkan SP32 melalui koneksi Wi-Fi ke perangkat. Kita juga
mengamankan komunikasi antara SP32 dan Telegram menggunakan HTTPS TLS protokol. Kita mengirimkan data sensor ke Thingsboard Cloud menggunakan protokol MQTT. Kita juga ada chat ID validation supaya hanya user yang sah bisa mengontrol humidifier melalui Telegram. Dan di Telegram juga kita ada anti-spam dan auto-block system untuk menjaga spam komen berlebihan dari user yang tidak dikenal. Eh, untuk bagian application layer, kita di sini ada dua service utama. Yang pertama adalah Telegram bot. Kita bisa mengontrol dan memantau humidifier melalui Telegram bot ini. Kita juga bisa eh, memerintah untuk menampilkan suhu, kelembapan, dan water level melalui Telegram dan juga bisa menyalakan atau mengontrol manual eh, perangkat ini melalui Telegram. Telegram juga bisa mengirimkan notifikasi ketika air habis, mismaker menyala otomatis, atau ada akses ilegal atau spam yang terdeteksi. Untuk spam, untuk service yang kedua, kita ada Thingsboard Cloud untuk menampilkan grafik suhu dan kelembapan secara real time, serta menyimpan data storage untuk analisis tren. Oke, lanjut ke bagian wiring diagram. Nah, untuk wiring diagram secara garis besar seperti ini, yaitu ada DAT11 dan water level sensor sebagai input utama. Lalu ada relay modul, LCD, dan mistmaker sebagai outputnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian flowchart dari sistem workflow-nya. Ya, yang pertama, ESP32 akan mencoba untuk mengkonek ke Wi-Fi. Lalu setelah ESP32 berhasil terkonek ke Wi-Fi, ESP32 akan menampilkan di LCD bahwa sudah terkonek dan mulai menginitialize Thingsboard-nya. Nah, setelah itu ESP32 akan membaca data dari sensor-sensor yang sudah dihubungkan, yaitu DAT11 dan water level. Nah, setelah ESP32 mendapatkan data-data dari sensornya, ESP32 akan menampilkan data tersebut di LCD, yaitu berupa data suhu, kelembapan, dan level air. Nah, setelah itu ESP32 akan mengecek apakah mode auto diaktifkan atau tidak. Nah, jika mode auto diaktifkan, ESP32 akan mengecek apakah air yang ada di tangki itu sudah mau habis atau belum. Nah, jika air yang ada di tangki sudah mau habis, maka mistmaker akan dimatikan secara otomatis. Nah, jika air yang ada di tangki belum habis, maka SP32 akan mengecek udara di sekitarnya. Apakah udaranya lembab atau kering. Jika udaranya sudah lembab, maka SP32 akan menonaktifkan mistmakernya. Namun jika udaranya kering, SP32 akan mengaktifkan mistmakernya secara otomatis. Nah, selanjutnya jika mode auto tidak diaktifkan, SP32 akan menunggu komen yang ada di Telegram. Nah, jika user mengirimkan komen ke Telegram, user akan dicek dulu apakah terauthorize atau tidak. Jika tidak terauthorize, SP32 akan mengirimkan pesan bahwa akses ditolak. Nah, tapi jika user terauthorize, SP32 akan mengeksekusi tugasnya sesuai dengan komen yang diberikan dari user tersebut. Gitu. Nah, setelah itu, SP32 baru akan mengirimkan datanya ke Thingsboard. Nah, setelah data berhasil terkirim di Thingsboard, SP32 akan mengecek secara berkala apakah air yang ada di tangki itu sudah mau habis atau belum. Nah, jika air yang ada di tangki mau habis, maka SP32 akan mengirimkan alert ke Telegram bahwa airnya mau habis dan menunjukkan bahwa user harus segera mengisi kembali air di tangki itu. Nah, setelah itu SP32 akan menjalankan loopnya kembali dari awal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian automation rules. Berdasarkan standar yang ada di Amerika, yaitu ASHRAE Standar 55, itu mengatakan bahwa suhu udara ruangan yang ideal
dengan asumsi orang di dalamnya itu menggunakan pakaian kerja biasa, yaitu baju lengan panjang dan celana panjang, itu suhu idealnya rata-rata berada di 21 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Dan kelembapan berada di 40% hingga 70%. Maka dari itu, kita akan membuatkan perintah otomatis Smart Humidifier ini diatur sebagai kondisi berikut. Jika kelembapan kurang dari 40% atau suhunya lebih dari 25 derajat, maka mist maker akan menyala. Namun jika kelembapan lebih dari sama dengan 70% dan suhu kurang dari sama dengan 21 derajat, maka mist maker akan mati. Nah, jika ketinggian air yang ada di tangki rendah, maka mist maker akan dipaksa untuk mati, untuk mencegah konsumsi daya yang tidak perlu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ryan. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke implementasi security IoT. Di sini kita memiliki 4 fitur security IoT yang kita implementasi, yaitu pertama adalah secure communication, di mana kita menggabungkan HTTP dengan SSL atau TLS. Nah, ESP ini hanya berkomunikasi dengan Telegram API melalui koneksi tersebut, yang nantinya akan melakukan sertifikat root Telegram sertifikat root digunakan untuk memverifikasi server di Telegramnya. Nah, tentunya ini akan mencegah serangan seperti MITM, man in the middle, dan data sniffing. Karena data yang dikirimkan ke server Telegram itu tidak secara plain text, melainkan dienkripsi terlebih dahulu, baru dikirimkan. Yang kedua, kita juga punya authentication berbasis chat ID, yang dimana setiap pengguna memiliki chat ID yang unik, dan ESP32 ini memverifikasi chat ID sebelum menjalankan perintahnya. Hanya authorized user dalam daftar yang bisa mengontrol alat humidifier tersebut. Terus yang ketiga juga unauthorized access detection, yang dimana jika ada user yang tidak kenal mencoba mengakses humidifiernya, pesan otomatis akan ditolak dan admin menerima notifikasi intrusi tersebut. Yang keempat juga ada anti-spam dan auto-block. Jika user mengirim perintah terlalu cepat, yaitu lebih dari 5 kali dalam 2 detik, dihitung sebagai spam, dan user tersebut akan diblokir selama 1 menit. Admin juga mendapat pesan notifikasi user diblokir karena spam, dan pesannya juga dikirimkan. Setelah waktu blokir habis, sistem memulihkan akses user secara otomatis, mencegah blokir permanen tanpa perlu campur tangan manual. Selanjutnya, berikut adalah komen-komen Telegram apa saja yang kami implementasikan. Pertama, yaitu start, yang dimana akan menampilkan komen-komen apa saja yang tersedia. Yang kedua, ada status, yang dimana akan mengirimkan status temperatur, humidity, water level, mode, dan remaining manual time, yang sekarang real time-nya. Dan juga ada miss on. Miss on ini kita atur di seconds, yang dimana akan mulai dari komen itu dikirimkan sampai ke waktu yang ditentukan. Terus juga ada miss off, di mana akan mematikan miss maker-nya. Dan juga ada auto on untuk enable automatic control-nya. Dan juga auto off untuk mendisable-nya. Boleh tolong next. Nah, berikut adalah list-list apa saja yang Telegram akan kirimkan sebagai notifikasi. Pertama ada Smart Humidifier Online, yang dimana akan mengirimkan langsung ketika ESP menyala. Air habis, di mana ada auto on juga dan auto off. Manual timer habis, dan juga ada manual ketika kita miss on. Ada juga manual ketika kita miss off. Ada juga ketika humidifier sudah aktif. Terus juga ada tidak dapat menyalakan humidifier ketika air sudah habis. Terus juga ada humidifier sudah dalam keadaan off. Terus untuk security access control-nya ada juga yang seperti yang tadi saya sebutkan, akses ditolak jika usernya tidak authorized. Terus juga ada percobaan akses tidak sah, chat ID diblokir, dan diberitahu juga Anda diblokir selama berapa menit, dan juga ada akses dipulihkan. Boleh tolong di next. Nah, ini untuk tampilan dashboard kami, yang dimana berbentuk line chart, yang tentunya sudah menyimpan data secara historis. Data yang disimpan adalah temperatur dan humidity. Boleh tolong di next. Nah, konklusinya adalah sistem smart humidifier IoT berhasil dibuat dan bekerja secara otomatis dan aman.
Integrasi dengan Telegram Bot memberikan kontrol real time yang praktis, yang dimana kita bisa mengontrolnya dari jarak jauh tanpa harus terkoneksi di internet yang sama. Terus juga implementasi keamanan IoT seperti HTTPS, authentication, dan anti-spam mampu mencegah akses ilegal, meningkatkan stabilitas sistem, melindungi perangkat dari serangan ringan, dan juga atau spam. Boleh tolong di next. Ya, berikut ini adalah kontribusi dari setiap anggota kelompok kami. Boleh tolong di next. Ya, sekian dan terima kasih untuk presentasi kami, dan video ini akan dilanjutkan dengan video demo untuk Smart Humidifier ya. Sekian dan terima kasih. Ya, berikut adalah video demo dari Smart Humidifier-nya. Yang pertama kita nyalakan terlebih dahulu alatnya. Nah, ketika WiFi sudah terkonek dengan alatnya, di LCD akan ditampilkan bahwa Smart Humidifier siap digunakan. Lalu di Telegram pun juga akan dinotifikasi bahwa Smart Humidifier sudah online. Dan Smart Humidifier akan memasuki ke mode otomatis. Di mode otomatis ini, Smart Humidifier akan mengecek apakah udara di sekitarnya kering atau lembab. Nah, jika udaranya kering, maka Smart Humidifier akan menyala secara otomatis. Nah, ketika di Telegram kita coba komen start. Nah, maka bot akan memberikan panduan-panduan komen-komen apa saja yang bisa kita gunakan. Nah, yang pertama kita coba komen auto off. Nah, di sini ketika auto off dijalankan, mode otomatis dari Smart Humidifier akan dimatikan dan beralih ke mode manual. Nah, di mode manual ini kita bisa menjalankan komen mist on, lalu belakangnya diberikan berapa lama Smart Humidifier online. Nah, misalkan kita coba mist on selama 5 detik. Nah, Smart Humidifier akan menyala selama 5 detik. Nah, seperti itu. Lalu kita coba mist on 20 detik. Nah, di tengah-tengah ketika Smart Humidifier nyala, kita bisa juga berikan komen mist off. Dan Smart Humidifier akan mati secara otomatis gitu. Lalu kita coba beralih ke mode auto lagi. Nah, ketika Smart Humidifier nyala, namun water levelnya mendeteksi bahwa air di dalam tangki itu sudah mau habis, seperti ini. Misal kita angkat water levelnya. Nah, Smart Humidifier akan otomatis mati dan memberikan notifikasi bahwa air yang di dalam tangki itu sudah mau habis. Dan demi keamanan, Smart Humidifier akan dimatikan sampai air kembali diisi. Nah, misalkan ini air sudah terisi kembali. Nah, bot Telegram akan memberikan notifikasi bahwa air sudah terisi kembali dan Smart Humidifier siap digunakan. Seperti itu. Lalu kita coba beralih ke bagian dashboardnya. Nah, untuk dashboard kurang lebih seperti ini. Kita menggunakan line chart untuk melihat data historis dari temperatur dan humidity yang ditangkap oleh Smart Humidifier. Sekian untuk video demo kami. Terima kasih.